Halo guys, selamat malam. Oke, besok adalah awal minggu di mana tanggal 13 hari Senin. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan menjelang minggu pertama? Maka boleh kita buka dari time frame yang besar terlebih dahulu. Oke, biasanya saya memulai dari time frame monthly. Oke, kita akan coba analisa gold mau kemana. Oke, nah posisi sekarang current market price, harga sekarang berada di sini. Harga telah reject dari mana? Reject dari resisten monthly loh. Ini resisten monthly. Oke, maka kita ngapain? Kita akan tandain dulu ya resisten. Seperti yang pernah saya ajar, menandai resisten kita akan ambil sudut lancipnya, kita ganti ke line chart, ambil sudut lancip, lalu kita ganti. Nah, lalu kita kasih ya rectangle. Oke, boleh sini aja boleh. Ya, karena kebetulan harga udah reject, it's okay ya. Kalau kita pakai yang tadi zonnya terlalu besar. Lalu harga sudah reject dari monthly. Oke, satu data kita sudah dapat. Satu, harga reject dari SNR monthly. Oke, lalu kita cari lagi. Kedua, data apa lagi? Udah nih, mau ngapain? Ya udah, kalau secara teknis ketika dia akan turunnya akan sampai ke support. Tapi ini terlalu jauh, nggak mungkin price dalam waktu dekat dia akan turun sampai ke sini ya. Bukan nggak mungkin, akan sulit. Mungkin ya, bisa aja mungkin gitu ya, seperti teman-teman lihat nih, ketika dia mengalami penurunan ada berapa bulan nih, satu candle tingkat ini monthly ya, satu candle itu 1 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Bisa aja nanti kalau emang benar-benar dia mau turun, ini ada candle selanjutnya, berarti bisa berbulan-bulan, kita nggak tahu. Oke, tapi sekarang kita trading berdasarkan apa yang nampak di mata kita. Lalu analisa selanjutnya kita akan turunkan time frame. Oke, kita turunkan time frame ini, boleh tandain resisten, boleh ya, tandain saja. Oke. Nah, lalu buka weekly. Sekarang weekly udah kelihatan jelas. Di sini oke, lihat ya weekly. Nah, di weekly ada apa? Di sini kita bisa lihat di weekly ada resisten, guys. Ada resisten weekly di sini. Ya, sebenarnya daerah supply ya, daerah supply weekly. Oke. Nah, next time kita akan belajar. Ini daerah supply beserta area resisten weekly. Kenapa saya bilang supply? Karena di sini ada di sini ada rally, base rally. Rally base rally lagi. Rally base drop. Rally base drop. Ini adalah daerah supply. Oke, next time kita akan belajar lagi ya di kelas basic. Nah, di sini udah area weekly. Artinya, ketika price sampai di sini, kita tandain dulu resistennya. Ya, bisa saja price akan melakukan kenaikan. Kenapa? Karena teman-teman kan kemarin udah belajar ketika resisten di break, maka dia akan pullback. Ketika pullback, ada kemungkinan harga akan naik. Oke, bisa sampai sini dia mantul lagi, bisa
bisa ketika sampai di sini dia akan terus naik sampai atas, ya kan? Ngerti ya sampai di sini? Ini berlaku area resisten become support. Ketika dia turun pullback maka akan naik, kemungkinan akan naik. Oke, ada possibility ya. Nah, oke. Kalau dari possibility-nya ini adalah area untuk buy. Tapi apakah kita langsung buy? Enggak. Kita belum bisa confirm ini buy karena kita akan lihat harga berjalan dalam satu minggu ke depan. Apakah dia membuat sesuatu untuk buy? Oke. Lalu, oh ya, di sini juga kita bisa lihat ada candle engulfing di sini. Ya, candle engulfing. Oke. Nanti ke depan kita akan belajar juga candle engulfing. Candle engulfing itu seperti ini. Sorry. Nah, misalnya ini candle biru, ya, agak jelek ya, nggak apa-apa. Ditelan oleh candle merah, engulf. Dari kata arti katanya adalah menelan. Apa yang ditelan? Candle merah menelan candle biru. Ini juga sebagai zone. Ketika masuk zona sell. Jadi kemungkinan di sini juga zona sell. Oke, ini next time masuk di materi supply and demand. Nah, oke. Lalu kita belum bisa lihat banyak hal di sini. Kita udah bisa lihat bahwa price sedang berada di daerah supply weekly. Supply weekly yang udah di break ya. Artinya ini jadi swap zone ya, di mana daerah supply menjadi demand. Oke. Nanti bingung lagi. Kita bahas SNR aja, pakai SNR aja dulu. Lalu, nah, di daily udah kelihatan. Di daily, apa yang kita bisa lihat? Oke, kita hapus dulu biar lebih clear. Nah, di sini ini ada support. Ini ada support. Udah di break. Ya, guys, lihat. Ini walaupun begini nih kalau diubah pakai candlestick, ini support tapi di break. Siapa yang break ini? Ini yang break. Udah di break nih. Guys, teman-teman kalian bisa lihat ini yang break. Lihat candle merah. Dia udah break. Artinya ketika dia break berlaku asas support di break, maka dia akan pullback untuk sell. Oke. Sampai di sini nangkap ya. Artinya ketika dia break ya dia akan pullback, dia akan sell. Oke, dan dia udah sell. Udah diambil pullbacknya ya, udah ambil. Oke, di sini masih belum terlihat jelas. Tapi di sini kita bisa lihat ada daerah support di sini. Ini sebenarnya daerah demand. Sebenarnya demandnya udah ambil tapi daerah supportnya belum diambil. Jadi kemungkinan harga kalau emang dia meneruskan penurunan dia akan ke bawah ke area sini. Oke guys. Oke, kita turunin ke H4. Nah, di H4 udah cukup jelas ya. Kelihatan banget. H4 di sini kita udah kelihatan. Kita boleh ambil. Oke, sebentar. Kita ambil. Oke. Trend line. Di sini kita ambil trend line. Oke. Nah, ini nanti masuk pelajaran pattern ya. Di sini harga sideways, boom. Nah, ini pattern udah masuk pattern, tapi sebenarnya ya teman-teman belajar dulu sepotong-sepotong ya, setahap demi setahap. Kita tarik trend line di sini sebagai confluence, sebagai alat tambahan kita untuk konfirmasi. Di sini saya menemukan ada zone, boleh di sini. Nih, ada zone demand, ya ada zone support resisten. Bisa kemungkinan ke depan dia akan ambil ke sini besok. Dan di sini juga ada zone. Oke. Lalu harga udah reject.
kemungkinan dia akan ke sini turun, atau dia naik ke sini lagi, dia turun. So pastikan ketika masuk di sini, ini adalah zone medium risk ya. Ini low risk. Jadi kalau zone ini di break, dia kemungkinan lanjut sell lagi di atas ini guys, untuk dia turun. Kalau masih ditembus, kalau benar-benar momentum ke depannya dia mau hajar terus naik, mungkin dia tetap akan mengambil area ini. Di sini ada 2 juga area. Maka bisa jadi ke sini dia turun, atau dia naik dia turun. Oke. So besok pastikan price buat apa, sedang membuat action apa, reaksinya ya. Nih teman-teman boleh, ada 2 area. Oke, di sini daerah daerah. Nah, oke, daerah untuk kita sell. Oke, ini daerah medium risk. Oke, med risk. Ini zone kedua low risk. Ada konfirmasi juga, ada QM di sini. Oke guys, QM ini kalau udah buat begini ya, seperti video terakhir yang saya upload, saya akan naik video sebelumnya saya upload di YouTube, maka kita akan tunggu zona sell di sini. Di sini ada zone QM beserta resisten H4. Artinya kita double confirmation ya. Ada H4 resisten dan H1 QM. QM ini apa? Quasimodo. Mungkin next time, next class dimasuk di supply and demand saya akan ajar. Jadi di sini juga sebagai zone, kita berharap ketika dia naik, dia akan reaksi di sini. Oke. Kalau dia ditembus, nah ini akan ada nama baru lagi, QM tak respect, namanya QMTR. Tapi terlalu banyak nama, jadi kita belajar yang simpel-simpel aja. Oke, nanti teman-teman makin bingung. Kita cuma mau dolar sini. Oke. Nah, ini dia zone-nya. Teman-teman boleh tunggu di sini, di daerah ini. Dan di sini juga. Ini zone untuk roadblock ya. Kalau misalnya dia naik, dia akan naik terus. Dia harus pecah ini dulu untuk dia akan lebih tinggi lagi naiknya. Oke, itu saja dulu untuk besok. Oke, saya tambahin lagi satu zona buy scalping ya. Ada kemungkinan untuk ditembus. Tunggu zone di sini, ini sih udah diambil ya. Oke, masih fresh nih kayaknya. Oke, boleh dimonitor, bukan untuk langsung sell. Oke, boleh tunggu di situ. Dan di sini, ini zone terakhir saya akan zone buy juga di sini. Tapi gede banget, nanti kita precise lebih kecilin lagi. Oke, ini zone saya. Saya capture. Oke. Itu saja guys, analisa mapping saya buat gold hari besok ya, untuk minggu depan. Dia akan mau kemana, pastikan zone-zone ini. Oke, satu lagi deh zone-nya. Ini juga zone bagus nih. Ini zone kunci nih, key level. Ini teman-teman bisa juga tunggu di sini, daerah-daerah gini. Kalau supply demand itu banyak banget nama-namanya. Di sini juga ada daerah Marubozu, double Marubozu ya kan? Ya sebenarnya sama aja lah. Ya ini daerah key level. Jadi boleh tunggu daerah ini juga. Oke, pastikan like,
comment, and subscribe ya di YouTube saya. Itu semangat saya sih buat untuk tetap mengajar. Buat teman-teman yang newbie maupun yang pro, next time kita pelan-pelan terus ya, bantu teman-teman yang baru mau belajar, baru mau masuk industri ini. Percayalah, industri ini bisa cukup untuk makan dan bertahan hidup. Tapi untuk kaya, kalian harus benar-benar isi ilmu dulu ya. Kendalikan emosi. Oke, salam Koko Crypto.